Namanya usaha, naik turun itu biasa. Orang jualan kadang laku, kadang enggak, itu biasa. Tapi yang penting tuh tetap semangat. Mau lagi turun, mau lagi ngedrop, inget tujuan usahanya itu buat apa. Karena setiap orang itu pasti punya motivasi sendiri-sendiri ya. Dari si waktu, ada yang ingin memang cari uang untuk keluarganya, ada yang ingin bermanfaat untuk lebih banyak orang, bisa punya karyawan banyak. Jadi ingat kembali, apa sih tujuannya? Itu juga kata guru-guru saya seperti itu. Dan ketika saya lagi ngedown juga saya kayak gitu. Tujuannya apa? Oh iya, saya ingat sebentar lagi lebaran, bagi THR ke karyawan, harus semangat jualannya. Biar bisa ngasih THR yang pantas buat mereka, bisa baju lebaran mereka, macam-macam lah pokoknya gitu. Jadi makin semangat, bisa makin banyak sedekahnya, bisa. Pokoknya apa yang kita inginkan ketika kita memulai bisnis itu diingat-ingat kembali ketika kita ngedown. Jadi SOP dalam kita memproduksi Hai Choco itu harus seperti ini. Pakai masker, pakai apron, pakai sarung tangan. Sebelumnya sudah cuci tangan dulu yang akan mengerjakan produk Hai Choco ini. Oke Bu, ini ngapain nih Bu? Ini nah, hari ini kita rencananya mau bikin coklat pralin. Pralin. Nah, jadi coklat yang ada isiannya. Oke. Nah, dan yang bikin yang lemon ya Mbak Wafi ya. Iya. Mau yang lemon sama rencananya nanti waktunya kalau keburu bikin yang coklat pralin mede. Ini kita potong-potong dulu seperti ini. Ini apa ya, bikin kayak gini nih gampang banget karena ibu-ibu bisa menemukan bahan bakunya itu di toko kue. Oh gitu? Iya, nggak sulit, bisa dikerjakan, yang penting ada kemauan. Ini rasa apa ini Bu? Kalau ini rasa lemon. Oh lemon. Kita potong-potong kecil seperti ini, nanti dimasukkan ke kantong segitiga. Nah, nanti dicairkan, dilarutkan. Ini cara mudahnya aja ya. Sebenarnya bisa aja ini dimasukkan ke baskom seperti ini. Nah, tapi karena kita bikinnya hari ini cuma sedikit, jadi langsung aja ke kantong segitiga aja. Segitiga ya. Biar lebih cepet. Ini berapa banyak begini Bu? Ini kira-kira 166 gram, ini udah ditimbang. Jadi kita SOP-nya gini, biarpun usahanya masih kecil, setiap ngambil produk, bahan baku, si Mbak Wafi ini karyawan yang kerja sini wajib nyatat bahan apa yang diambil, beratnya berapa gram. Dicatat, nanti ada buku catatan khusus, nanti outputnya dia menghasilkan berapa banyak, itu ditulis. Itu penting banget, supaya apa? Supaya bisa kita evaluasi, nanti setiap dalam 1 minggu kita evaluasi produksinya itu berapa banyak, terus yang laku berapa banyak. Misalkan, wah duh kok lagi turun banget nih, strateginya gimana? Namanya usaha kecil ya, produksi yang mikirin marketingnya kan semuanya harus bareng-bareng ya. Luar biasa. Jadi ya gitu deh, harus sambil belajar, sambil praktek gitu. Nanti dimasukin nih. Nanti kita cairkan di dalam ini ya, panci. Sebentar ya. Ini panci diisi air, tapi jangan sampai penuh, kurang lebih setengahnya lah. Oke. Nah, kalau udah mendidih, ini ditaruh di atasnya. Nanti dia akan mencair. Dia kena panas dibiarin aja. Nanti sebentar-sebentar sambil kita tekan-tekan dia akan lumer. Kita sambil nunggu cair, nanti kita kerjakan persiapan untuk yang pralin mede. Sebelumnya dengan siapa Bu namanya Bu? Hesti Widya Asih, Mas. Oke. Usaha udah berapa lama Bu begini Bu? Kalau usaha sebenarnya kalau mau bicara dari mulai pertama kali bikin coklat itu 2009, tapi cuma lebaran aja. Jadi kalau setahun sekali bikinnya itu aja nggak sengaja. Jadi kan suami saya kalau pas dinas keluar ngoleh-ngolehin coklat tuh buat anak-anak, terus nantangin, coba Bu bikin gitu, buat anak-anak kan suka. Ya udah nyari literatur, nyari, waktu itu kan di rumah belum ada internet ya, tahun 2009 itu. Jadinya suami tuh nyariin di kantor pas jam-jam ngaso istirahat gitu, dicariin, diprintin pakai kertas bekas, terus dibelikan buku. Beli buku tentang cara membuat coklat gitu. Terus saya suruh belajar, lalu dianterin ke toko bahan kue untuk nyari bahan bakunya. Jadi support suami ya. Lagi-lagi usaha kalau istri itu harus disupport suami. Kemudian udah nyoba-nyoba bikin, kan kalau namanya di komplek kalau bikin sesuatu kan suka ngasih tetangga. Nyobain nih tetangga. Kok senang, terus pas waktu itu mau momennya dilalah mau Ramadan kalau nggak salah. Bikin bu yang ini buat nanti kalau lebaran gitu kan, ditoplesin. Udahlah akhirnya bikin, pesan 1, 2. Beliau ini yang pesan awal-awal, terus saya bawa ke kantor deh, saya tawarin ke teman-teman. Kalau zaman sekarang bahasanya jadi reseller lah ya. Ternyata yang mesen kok banyak gitu loh. Itu diapain Bu, diputer-puter maksudnya Bu? Biar panasnya rata aja. Dia nanti kan meleleh, akhirnya dimatiin aja. Oh, dia kan ininya airnya udah panas. Uap panasnya itu kan nempel di panci ini kan, di baskom ini. Nah ini karena ini kita bikin sedikit ya biar cepat.
Tapi kalau kita bikinnya banyak, nggak pakai kayak gini, langsung ditaruh di panci si bahan baku ini, langsung ditaruh di baskom, dicairin. Kuncinya adalah ketika kita ini tip dan triksnya ketika kita mencairkan coklat, jangan sampai uap air yang di bawah ini masuk ke sini, karena itu bikin gagal. Jadi waktu awal-awal juga saya nyairin coklat bukannya cair kok malah jendel. Jendel itu apa ya? Jendel. Bahasa Jawa apa sih ya namanya itu? Oh, jadi malah kental, mengeras gitu loh mas, nggak bisa larut. Nah, jendel kalau saya bahasa Jawa. Bukan, kan harusnya dia jadi kayak gini nih. Nah, ini udah mulai mencair kan? Udah mulai mencair ya? Iya, nih udah mulai. Nah, tapi kalau kena uap air panas tadi, uap airnya masuk, dia itu jendel itu. Makanya nggak boleh ada uap air. Nah, Berarti dulu tuh suami sering ngasih kado coklat ya Bu ya? buat anak-anak. Bukan berarti Bu, bukan? Valentine apa segala macam Bu? Oleh-oleh gitulah, kalau pulang dari mana beliin di bandara gitulah. Anak-anak masih kecil-kecil. Pikir lagi romantis-romantis dulu. Tahun 2018 itu alhamdulillah Hechoko udah punya legalitas dari Dinas Kesehatan, BRT, terus Halal MUI, lalu brand Hechoko pun sudah kami daftarkan ke HAKI, udah dilindungi. Oh, jadi udah nggak ada yang boleh pakai ya? Udah nggak ada, karena nama itu adalah nama yang mengandung makna, jadi harus diperjuangkan supaya dilindungi. Maknanya apa Bu? Hechoko itu Hei H-E-I, itu Hesti nama saya. Co-nya itu CHO itu coklat, coklate. Terus K-nya bukan Hechoko, itu belakangnya pakai KO, banyak yang salah dikira pakai CO ya. KO-nya itu Satmoko, nama belakang suami. Jadi ini usaha coklat yang dirintis oleh Hesti dan disupport oleh suami. Wih. Nah, ini baru romantis ya. Filosofinya luar biasa. Soalnya kan doa suami itu penting ya buat istri ya untuk usaha. Tapi saya yakin pas muda sering dikasih coklat. Cuma nggak dibongkar aja. Rahasia ya itu. Nah, Iya, ini kan keluar uap-uap nih, ya kan? Nah, kalau ada uapnya itu matikan. Biar Berapa lama sih Bu kurang lebih begini? ini berapa menit ya tadi? Nggak lama sih mas, kalau kita bikinnya nggak terlalu banyak kayak gini, berapa menit ini? 10 menit ada nggak? 10 menit kan ya? Ini kan udah mulai cair nih. Nah, ini kan ini udah cair, walaupun ini ada yang belum sempurna, nggak apa-apa. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini cetakannya udah disiapkan. Oh, cetakannya lucu-lucu Bu. Iya, Ini ini bentuk beli online aja gampang ini. Ini ada di mana? Online semua? Online ada, cari aja di marketplace. Ini ada, cari cetakan silikon yang food grade ya. Nah, kita nggak pakainya yang food grade, yang aman buat makanan. Beda ini. Ini beda bentuk-bentuknya. Bahannya? Kalau yang ini nika, kalau yang ini silikon. Kalau ada lagi satu lagi materialnya yang polikarbonat. Nah, yang bagus itu, cuma harganya memang paling lumayan. Paling mahal ya. Nah, sekarang kita mau nyetak ngebentuknya ya. Ngebentuknya. Nah, ini ujungnya digunting. Nanti kalau udah digunting lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Ini udah harus dibersihkan ya, dalam kondisi harus kering. Oh, kering? Iya, nggak boleh basah. Harus kering. Itu bentuk apa begitu sih? Itu bentuk bunga nanti hasilnya. Oh, bunga. Ibunya romantis lo, bunga mulu. Cerita aja. Kebanyakan konsumen Hechoko itu kan wanita ya, ataupun misalkan laki-laki itu diberikan untuk wanita. Kadang ada yang untuk pasangannya, entah itu istri atau calon istri gitu. Kadang saya juga di tempat curhat loh. Iya, mas-mas yang lagi marahan sama pasangannya, terus ngirim coklat, terus kan saya terima pesanan custom atau hampers yang pakai ucapan-ucapan romantis gitu kan. Nah, itu mereka suka curhat dulu. Terus apa masalahnya sampai cerita, saya senang tapi jadi ketemu orang-orang yang kayak gitu. Saya curhat ya Bu. Nanti saya buka jasa curhat. Anda diapain nih Bu? Nah, diketok-ketok ini supaya rata. Supaya dia masuk ke sela-sela. Ini kita pilih yang bentuk-bentuk yang paling disukai ya. Jadi nggak semuanya diisi. Nah, ini kalau ini kan udah masuk ke sela-sela. Nah, itu masukkan ke pendingin. Oh, ini udah. Ini udah. Simpel ya Bu? Iya, gampang. Nggak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Nah, masukkan ke dalam kulkas sebentar aja. Itu freezer apa? Freezer. Ibu ingat nggak dulu Bu? Awal mula pertama kali dari modal berapa sih Bu bikin begini Bu? Ya kali 200.000, berapa orang uang belanja? Uang belanja diam-diam dari suami tiba-tiba jadi begini. Iya, kan suami yang support ya supaya ini, tapi saya pakai uang belanja aja lah gitu, pakai uang belanja. Terus
labanya itu disimpan, Ya. disimpan buat pengembangan usaha, nambah-nambah. Kayak beli kayak gini freezer atau alat-alat itu ya dari laba yang disimpan tadi. Laba ditahan ya, top date. Nah, ini diketok lagi. Ya, Ini motifnya sama yang tadi ya? beda, beda. Nah, nanti kalau udah jadi akan kelihatan motifnya seperti apa. Udah harus udah masuk ke dalam sela-sela itu. Masukkan ke dalam pendingin. Kalau nggak punya freezer bisa pakai kulkas. Dulu saya juga mengawali dengan kulkas. Kalau nggak punya kulkas? Pakai AC ya. Kalau nggak punya AC? Itu wajib soalnya didinginkan. Nah, ini kan sebentar aja udah dingin kan? Oh, Jangan ini terlalu udah lama. tadi nih? Iya, udah apa agak mengeras gitu. Nanti kita masukkan ke ini selai lemon. Oh, ini apa Bu? Selai? Ya, selai lemon. Ini udah jadi Bu? Selai? Udah jadi. Oh, ini selai lemonnya beli ya berarti ya? Iya. Di pasar juga? Di toko bahan kue ada. Nah, kalau udah ini kan dikasih lemon, selai lemon, lalu dikasih udah kecium kan wangi-wangi. Benar, wangi banget. Wangi-wangi lemon. Saya pikir wangi Bu Hesti. Ternyata wangi coklat. Wangi coklat dan Oh, didouble. ditambah. Nah, ini dark coklatnya. Gunanya apa Bu? Guna untuk menguatkan rasa si coklatnya ini. Kalau tadi kan lebih ke manis, sama lemon, asam lemon. Ya kan, ini kan nanti rasanya itu kayak ada rasa, ini kan white coklat yang sebetulnya ini adonan white coklat yang diberi warna kuning dan berasa lemon. Jadi rasanya hanya manis dan asam. Nah, kalau yang ini dark coklatnya, nah ini rasa coklatnya yang agak pahit sedikit tapi manis ada di sini. Jadi nanti kalau pas digigit itu perpaduan rasa coklat dan rasa lemon. Nah, berarti mentahannya kompon nih Bu ya? Iya, betul. Ini memang industri hilir, Mas. Oh. Jadi beli di pasar banyak ya Bu ya? Iya, banyak. Ini jadi hanya merubah bentuk ya sebetulnya. Gampang, makanya orang-orang kalau mau berkreasi bisa bikin sendiri lah, buka usaha sendiri di rumah. Terutama kalau mau lebaran kayak gini, ini banyak banget. Nah, ini tambahin lagi? Karena kurang full. Iya, jadinya biar apa nanti hasilnya. Dia kan nanti kalau pas lagi dingin kan agak turun ya, kayak menyusut gitu. Makanya harus full. Biar nanti kalau dimasukin ke toples juga. Gini Bu udah nggak pernah megang lagi nih Bu ya? Dia jarang. Jarang ya? Bagi-bagi tugas, Mas. Bagi-bagi tugas, ya. Saya lebih megang handphone. Oh, ditaruh lagi Bu? Ya, ditaruh lagi biar nanti dia keras. Oh, bolak-balik ini? Iya, makanya ini settingannya sebenarnya di sebelah sana ya. Ini karena biar gampang aja. Ini apa nih? Ini sama kayak tadi kan. Selai lemon. Sebenarnya kan kita ada banyak rasa ya. Nanti saya tunjukkan yang udah jadi. Gini. Ini sebenarnya disassembling doang ya? Apa sih dibentuk-bentuk aja lagi? Iya, simple. Simple. Tinggal kreatifnya ya? Betul. Tinggal kreatifnya kita di sini kan selain karena ini mau lebaran jadi banyak yang bentuk kayak gini. Kalau harian kan kita coklat bar. Tapi ini Bu setiap hari produksi nih Bu? Iya, berproduksi tiap hari karena yang diproduksi nggak cuma ini. Jadi kan ada coklat pralin yang bentuknya bunga, ada yang bar, ada yang cube. Kemudian nanti kalau udah jadi kemasannya juga beda-beda. Terus saya juga bikin bubuk minuman coklat juga yang siap seduh. Oh, jualan juga? Iya. Sebenarnya gini, waktu awal saya bikin coklat pralin, ya kan? Itu kan bentuknya nanti toplesan ya, Mas ya. Nanti saya tunjukin yang udah jadi. Nah, tapi orang kalau beli segitu hari-hari biasa kan kebanyakan. Nah, jadi kalau dari luar rumah kedengeran tok-tok-tok berarti lagi ini bikin. ya, bukan lagi nukang ya? Lagi mukul kayu. Nukang coklat. Nukang coklat. Ini tukangnya Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Wafi. Jomblo Mbak? Udah punya calon. Oh, punya calon. Habis ini mau nikah. Oh, Langsung dia, ibu jangan kayak gitu ya. Ngambek dia nanti. Ini dark coklat dengan milk coklat kita campur. Biar rasanya itu pas manis sama rasa coklatnya. Perbandingannya berapa Bu? Perbandingannya suka-suka Mas. Suka-suka orang yang bikin. Mau 1:1, 2:1, 3:1, tergantung selera. Tergantung selera orang yang mau bikin. Nah, ini sebelah apa nih Bu? Dan yang sebelah ini kita lagi manasin. Ini kan sebenarnya medianya udah di oven, tapi kita simpan di toples, ya kan? Nah ini karena mau dipakai, kita panasin dengan api kecil aja. Oh, disangrai ya? Disangrai lagi supaya aromanya keluar dan untuk steril juga kan, sterilkan kalau ada. Udah, ini aja. Ini kita bikin sedikit ya. Ini di tim ya Bu ya? Iya betul. Ini bawahnya tuh kan. Oh iya. Nah, tuh. Nah, ini kalau udah ini
Nanti kita masukkan itunya, medenya. Oh. Gitu, biar kecampur. Kita medenya juga udah dipecah-pecah itu biar rasanya keluar. Jadi ini beda sama yang tadi ya? Beda. Beda ya? Tapi nanti cetakannya juga ada yang bentuk bunga, ada yang setengah bola gitu. Ini udah, nah ini kalau udah mencair. Taunya udah gimana Bu? Ini rata kan? Nah, diginiin. Nah, sebentar kan? Ini karena cuma kita bikin sedikit jadi sebentar. Biasanya satu ini penuh saya, langsung 2 kilo. Oke, kita bawa ke sana dulu. Nah, nanti ini kita tuangkan, tapi nggak usah semua dulu. Jadi itu medenya di oven dulu. Terus disangrai terus disimpan ya di dalam toples kan. Nah, kemudian saat mau buat, ini kita tinggal sesuai kebutuhan kita sangrai. Biar wangi medenya kan keluar. Pakai kacang tanah nggak bisa Bu ya? Varian kacang juga ada. Oh, ada ya? Ada. Kita ada varian kacang juga. Kita mede kacang. Ada. Yang tadi selai juga ada blueberry, ada strawberry. Oh, banyak. Ada green tea. Ini sama caranya, kita masukkan ke dalam cetakan cube. Seperti ini cetakannya. Masukkan. Dan harus dipastikan bahwa ada mede yang masuk ke dalam situ. Kalau nggak ada rugi ntar yang Iya, makanya ini nanti buat jaga-jaga kalau kurang tinggal disendokin. Masukin. Selain produksi kami juga terima kelas. Oh, terima kursus. Kursus. Yang pernah belajar di sini itu anak-anak dari homeschooling. Terus anak SD, TK, mahasiswi UI juga pernah belajar di sini. Mereka belajar untuk mereka ajarkan lagi ke ibu-ibu yang lain. Jadi mereka di sini belajar. Terus nggak cuma produksinya gini ya cara buatnya, tapi saya ajarin juga cara ngitung HPP-nya. Lalu harga jualnya berapa. Tapi ini saya harap dengan kondisi sederhana seperti ini bisa memotivasi ibu-ibu yang lain bahwa untuk memulai usaha itu nggak harus modal yang alat-alat canggih dulu, alat-alat yang susah-susah dulu. Ya kan ini sederhana sebenarnya kan, panci kayak gini di pasar juga ada baskom kayak gini kan. Nah kalau Ibu biasa bikin resep itu hitungannya apa? Dari seblok coklat? Kiloan. Kilo. Kita ada resepnya kan, Kiloan, ada kiloan. Karena ini kan bisa dilihat sendiri nggak bisa buru-buru, pelan-pelan ya, harus rapih kan. Jadi bikin paling 5 sampai 10 kalau lagi udah ngebut cocok. Ini diapain lagi nih? Nah, diketok-ketok. Ketok-ketok mulu ya? Iya. Awalnya dulu nggak tahu Mas, jadinya pas keluar di cetakan itu bolong-bolong, nggak rapi. Akhirnya sekarang tahu harus diketok-ketok. Harus ketok-ketok benar-benar sampai ini yakin bahwa itu semua masuk ke sudut-sudutnya. Bu, kalau mentahnya nih coklatnya merek apa sih Bu? Kalau di pasaran itu sebenarnya gini, tergantung kita mau target marketnya siapa. Nah, di pasaran itu ada Colata, ada Tulip, ada Mercolet, ada banyak banget sekarang pilihan. Jadi kalau orang yang mau usaha itu biasanya dia target marketnya siapa. Nanti dari bahan bakunya itu kan mereka beda-beda harganya. Nah, paling misalkan saya orang yang daya belinya lumayan, berarti pakai brandnya yang mana gitu. Kalau yang ini agak turun ke bawah, brandnya apa itu banyak banget. Nah, tinggal kita pilih aja. Tinggal pilih aja Bu. Tinggal pilih aja. Sesuai kebutuhan. Betul, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan modal dan target marketnya. Nah ini yang tadi kan udah keras. Lepas itu hasilnya. Oh ini tadi ya? Biar kelihatan Mbak. Nah itu hasilnya. Nah ini tadi udah dari kulkas ya? Dari kulkas tuh kelihatan kan bentuknya. Oh, iya cakep loh. Lucu-lucu ya Bu? Iya. Terus kita kalau nyusun juga harus yang rapi gitu, nggak langsung blok. Nanti soalnya kalau asal-asalan, ini kan udah cantik warnanya bersih ya, kuningnya bersih. Kalau asal-asalan nanti senggolan sama warna hitam yang dark coklatnya kan jadi jelek. Nah jadi memang harus rapi. Waktu karyawan awal belum tahu asal blok. Kami kena omel sama ibu ya Mbak. Iyalah harus diomelin. Ini juga udah keras nih. Iya. Nah kalau udah keras tuh gampang ngeluarinnya. Kalau belum keras bisa dimasukin lagi. Berarti ini hitungannya apa nih? Coklat apa nih Bu? Ibu sebutannya? Kalau ini kita sebut pralin lemon. Pralin lemon. Nah ini kan kemarin yang udah dibuat. Sisa yang belum dibungkus, sebagian kan udah ada dibungkus. Ini yang lemon, ini yang blueberry.
Isinya dalamnya selai blueberry. Cara buatnya sama. Persis. Sama persis. Ini yang green tea. Kalau green tea nggak pakai isian. Oke. Cuma green tea dan dark coklat. Terus yang ini strawberry. Kalau mau atasnya dikasih coklat lagi kayak gini, dialasin dulu. Dialasin sama plastik nih. Supaya nanti nggak kotor. Soalnya ini kan nanti kalau nggak dialasin, hitam ketemu pink, nanti pinknya jadi ini kan ada warna coklat hitam gitu kan, jelek kan. Nah jadi harus rapi gini, nanti ditutupin lagi pakai plastik lalu ditimpa. Ini awet berapa lama, Bu? Kalau ini udah saya uji coba itu sampai 10 bulan masih oke. 10 bulan. Masih. Jadi ini nggak langsung masuk toples. Oh, nggak masih ada proses selanjutnya. Ini proses apa, Bu? Ini Bu namanya, Bu? Ini namanya kita kemas dengan plastik sering. Plastik sering. Bu, ini apa ini Bu alatnya, Bu? Nah, ini nyari di online saya. saya dulu nyari di Shopee. Itu juga lupa ya kata kuncinya apa ya. Entahlah saya gimana cara nemu ini saya lupa. Apa, Bu? Jadi waktu itu pokoknya kita kan bungkusin ini awalnya ininya kan panjang ya Mas ya. Sling wrap. Nah, ya sling wrap. Nah, itu kan panjang. Terus kalau digunting-gunting nyetok nggak bisa. Ya kan? Dia harus begitu digunting langsung dipakai kan? Kalau enggak kan gulung. Terus nyarilah googling itu saya cara juling itu gimana nggak tahu gimana kok akhirnya nemu ada toko yang ngejual ini. Dia karya sendiri itu bapak-bapak di daerah Jawa Tengah deh. Wah, ini jadi mininya ya Bu ya, buat kecilnya ya? Iya, kecilnya buat saya cari-cari ini gimana. Kok dapat itu di Shopee nama tokonya pas saya lupa, akhirnya beli 2 biar kalau ada 2 karyawan yang ngerjain bisa cepet kan. Jadi panjang si sling wrap-nya itu kita potong sesuai kebutuhan kan, sepanjang ini. Oh iya ini aslinya panjang. Aslinya panjang. Betul. Lalu kita potong terus masukkan ke sini. Ini ada ininya kayak pokoknya ini bisa dibuka gitu deh. Bisa dibuka terus bisa nah gitu nanti ini dimasukin. Nah, keren banget ini yang bikin juga si Bapak kreatif. Ini dulu beli berapa Bu? Ingat nggak Bu? Lupa Mas, udah lama. Saya itu tipikal orang yang nggak inget-inget harga deh. Murah sih, kayaknya nggak nyampe 200 deh. Kreatif ya? Ya kreatif yang bikin ini. Nah ini lagi proses apa Mbaknya nih? Nah ini ngecelingin ini, plastikin ini semua. Ini satu-satu diplastikin ya? Iya, satu-satu diplastikin. Nanti kalau udah diplastikin semua, baru nanti masuk ke toples. Nah ini contohnya udah ditoplesin kayak gini. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rasa. Lemon, green tea. Ini 2 lapis ya. Oh 2 lapis. Jadi total isinya ada berapa Bu? Ada 30. 15. 15. Ini green tea, ini mede. Kalau ini strawberry, ini blueberry. Jadi yang best sellernya kita taruh di sini 1 wadah biar satu keluarga yang seleranya macam-macam tuh bisa menikmati dalam satu toples kayak gini. Ya. Nah ini tinggal nanti dikasih brand. Nah ini ukuran berapa Bu mikanya Bu? Ini Noe 377 itu sekitar 300 gram. 300 gram. 300 gram. Jadi semua diplastik-plastikin ya? Semua diplastik-plastikin. Nanti sebelum masuk sini masuk ke cup coklat dulu ya, cupcake itu. Jadi memang berlapis-lapis kerjaannya. Gampang di awal di pembuatan kan simple ya. Tapi finishingnya. Finishingnya itu yang butuh ketelatenan. Jadi hari ini kita bungkus Heichoko Cube rasa green tea. Green tea. Nah ini apa nih Bu yang dipegang? Ini namanya aluminium foil. Aluminium foil ini udah dipotong-potong ini cetakannya. Ukurannya pokoknya harus segini. Satu lembar aluminium foil yang panjang, lebar 30 cm, panjangnya 8 meter. Itu nanti dipotong seukuran ini. Ini punya stok yang udah dipotong-potong. Kita memang masih manual ya, masih gunting. Nah ini dibungkusnya caranya gini nih. Nah, kayak bungkus kado sebetulnya. Kenapa dia aluminium foil Bu? Dia karena kan nantinya kalau langsung ini nggak mungkin ya. Nanti kan habis aluminium foil, nanti dibungkus ini Mas. Masih di labelin lagi. Oh masih ada. Jadi emang bertahap. Ini aluminium foil dulu, nanti. Nah kayak gini-gini nggak ada di internet ya. Nemuin nyari sendiri caranya. Kayak gini nih nggak ada. Ini gimana caranya kan tadinya, gitu kan? Pertamanya kan bikin yang bar, gede, gitu kan. Belilah yang brand-brand terkenal kayak Silver Queen, bla bla bla. Kita lihat caranya. Oh, oke. Bar jadi. Gampang kan kalau bar karena dia gede kan. Nah, terus bikin yang kecil. Saya dulu eksperimen. Semua orang siapapun karyawannya nanti ukurannya sama harus ada pola kan. Nah, saya bikin batah pola.
Oh, ini polanya, Bu, ya? Polanya seperti ini ukurannya. Ukuran berapa tuh, Bu, gitu? Berapa ya? Pokoknya ini berapa senti dikalikan berapa senti. Jadi caranya itu saya bikin, itu kan panjang tuh. Lebarnya itu saya gunting dulu, nanti terus dipotongin. Satu lebar ini jadi berapa, Mbak? 6 ya? 7. Oh, jadi 7. Lebih hafal dia kan, Mbak, daripada saya. Jadi 7. Nah, ini dengan patokan kurang lebih segini. Kalau udah ahli itu mereka udah nggak pakai ini, udah tahu cuma sekali doang. Set, udah langsung tek 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 gitu. Dan ini harus hati-hati karena aluminium foil ini kan gampang robek. Terus kalau dia misalkan awalnya saya bikin ditumpuk-tumpuk banyak, habis itu diguntingin, ternyata nggak bisa dilepas. Jadi dia itu kalau udah kena gunting ditumpuk-tumpuk itu ngeraket, nempel satu sama lain nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Gitu. Ini ilmu yang nggak ada di YouTube ya, Bu? Yang ada di YouTube itu harus uji coba berkali-kali baru ketemu. Ada di YouTube Chris Bo ntar. Nah, betul. Sip. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Nah, sekarang Mbak Wafi tunjukin cara ini dulu, cara ngelabelin. Ini kan kita nggak tahu dong ini isinya apa, makanya luarnya harus dikasih baju biar ketahuan ini isinya apa. Isinya apa, Mbak? Ini isinya kan green tea tadi, makanya labelnya ini yang green tea. Karena udah nggak menyentuh coklat, jadi bisa tanpa sarung tangan. Kalau tadi kan nyentuh coklat pakai sarung tangan. Itu double tip ya? Nah, pakai double tip aja. Oh, kalau gini pekerjaan cewek sih, Bu. Makanya kenapa lowongan pekerjaannya kalau cowok memang telaten ngerjain kayak gini nggak akan. Cowok Iya nggak? dilempar-lempar, Bu. Iya, nggak bakalan. Orang anak saya juga, ibu kenapa bikin produk yang ribet sih? Tanya. Ribet bungkusinnya. Belum nanti kalau masukin kayak gini kan harus nata. Nggak asal cemplung kan. Harus nata satu-satu biar rapi. Jadi total ada berapa rasa, Bu? Ini semua ada 8 rasa yang cube. Oh, ini ada apa aja di sini? Lemon, blueberry, mede, strawberry, green tea, original. Kemudian ini ada kacang. Jadi saya nanya kan yang kacang. Ini kacang juga ada. Kemudian ada yang dark. Oh, dark doang ini. Ya, kalau original itu sebenarnya kan mirip dengan dark, cuma dia lebih manis bentuknya ini. Jadi tuh ini saya buka ya, Boleh. biar tahu isinya. Ini cube aneka rasa. Jadi dalam satu ini tuh, dalam satu wadah ini ada. Ini kalau yang tinggi ini kita sebut ceti. Cepi. Ceti, Oh, ceti. celengan tinggi. Oh, celengan tinggi. Jadi ini isi coklatnya ada satu toples ini 25, ada 8 rasa. Oke. 8 rasa kita masukin ke sini. Jadi masukin ke amplop dulu nih, ke amplop. Supaya apa? Karena ini kan kita memang pengiriman kan ke seluruh Indonesia ya. Supaya ketika di perjalanan dia itu nggak nggak tabrak-tabrakan. Karena kan bentuknya gini ya. Nah, ini kan ada sudut-sudutnya. Kalau dia plung gitu aja, nanti kalau di jalan goyang-goyang itu kan saling sikut. Nanti mereka melukai satu sama lain, kasihan. Lalu cedera mereka. Jadi Ibunya lucu ya. kembali. Jadi konsep saya itu kalau bikin kemasan diusahakan sebisa mungkin itu bisa dipakai lagi, jangan dibuang. Nah, ini Boim kan bisa buat tempat lada, ketumbar, ibu-ibu tuh di dapur. Kalau yang suka bertanam buat tempat pupuk, tetangga saya ini buat tempat pupuk. Itu buat taruh cupang, Bu. Kasihan atau sumpek. Nah, ini yang namanya plastik sering kita tutup, nanti terus di sering. Oh, biar kelihatan mewah. Iya, dan untuk menjaga segelnya ya, menunjukkan bahwa ini memang belum dibuka. Ini namanya ini. Hair dryer. Oh, bukan, saya pikir hair Betul. dryer. Bukan hair dryer. Panas kalau begini, buat ngeringin rambut. Ini panas. Saya waktu pertama kali nyoba pakai ini sampai melonyoh. Oh, melonyo. Melonyo bahasa apa, Bu? Bahasa Jawa. Jadi ini kita bisa beli online. Nanti kalau pas beli di Tokopedia atau Shopee, pokoknya di marketplace itu bilang aja untuk ukuran diameter berapa. Nah, nanti akan dikasih ukuran yang lebarnya sekian gitu. Ngomong aja untuk diameter. Ini kan 7,5. Nah, nanti plastiknya itu bentuknya kan panjang, kita gunting, terus lebihin kira-kira kanan kiri 1,5 sampai 2 cm aja. Oh, ibunya baik loh, nggak pelit ilmu lagi. Iya, bismillah. Nah, terus ini dipegang ya tangannya, ini mudah-mudahan langsung cakep nih hasilnya. Kadang-kadang itu apa ya? Melenyok. Oh, kadang-kadang tuh ya ada aja. Apalagi ini sambil disuting ya, rodo-rodo growth ya. Ini dipanasin. Perhatikan deh, ini kan nanti, nah tuh kenceng toh.
Nah, jadi mengkeret dia itu memang plastiknya bukan plastik biasa ya, plastik khusus. Jadi dia nanti akan mengencang. Oke. Nah, terus bawahnya. Nah, rapat ya Bu ya. Iya, sampai kencang. Ini tadi agak kepanjangan, ngelebihin ya, jadinya kurang. Nah, ada kiwir-kiwir. Harusnya tuh nggak ada. Nah, kalau kurang rapi tinggal kalau misalkan masih ada yang kerut-kerut gitu, tinggal dipanasin lagi, nanti dia akan kencang. Tapi jangan kelamaan. Waktu awal-awal tuh sampai bolong saya pernah karena kepanasan. Nah, udah cukup. Bu, kalau demo kursus bayar nggak Bu sama Ibu? Iya, menggantikan bahan baku karena kan hasilnya nanti dibawa pulang. Oh gitu. Jadi kita ada beberapa paket. Mau ambil yang paket apa? Jadi ada paket yang hasilnya dibawa pulang, tapi ada paket yang termasuk cetakannya pun dibawa pulang. Kurang lebih kisaran dari berapa ke berapa Bu? Berapa? Mulai dari 100.000 kok, murah. Mulai dari 100.000. Bu, kalau boleh tahu Bu, pernah omset paling besar berapa sih Bu selama jualan gini Bu? Pas lagi rame ya nyampe lah 50-an dapat. 50 juta sehari? Enggak. 50 juta sebulan ya Bu? Masih segitulah. Nah, di sini ini ruang display. Di sini itu ada aneka macam hechoko dengan segala macam bentuknya. Ini hampers besek kita namanya sebutnya. Dalamnya itu pralin satu toples. Nah, kalau ini harganya 160.000. Isinya itu ini pralin toples satu dan ini cube kombinasi satu. Oke. Jadi ini udah satu paket. Nah, pralinnya bisa request mau yang mede, kurma atau kombinasi juga, atau yang pralin raya. Pralin raya itu bentuknya karakter, atau yang nggak pakai isian juga boleh. Silahkan request kalau yang ini yang hamper. Lalu ada kemasan frame, ini namanya. Frame. Kemasan frame foto. Jadi kenapa disebut frame foto? Karena kemasan ini kan keras ya. Bisa digunakan untuk frame. tempat foto. Harga berapa Bu? Kalau yang ini harganya 80.000, ada 6 bar. 6 bar bisa request atau acak juga boleh. Ini bisa pilih macam-macam rasa. Nah, kalau yang ini bentuknya berarti samanya tinggal dicetak-cetak bar aja Bu? Iya, kayak gini kan. Hasilnya kan seperti ini kan, bar satuan. Nah, ini ada blueberry, mede. Ini boleh beli satuan? Boleh satuan. Satunya berapa Bu? Ini satunya kita jual 15.000. 15.000, oke. Kalau beli pakai frame 15 kali 6 berapa? 90 ya? 90. Tapi dapat lebih murah jadinya. 80 udah dapat frame-nya. Nah, kalau yang ini berapa Bu? Kalau yang ini harganya 75. Isinya 30. 30. Yang mede juga sama. Oke. Nah, kalau yang ini, ini cube juga, tapi dalam kemasan toples seperti ini. Ini harganya 105. Isi berapa Bu? Isinya ini 42. 42 cube. Ini yang tating namanya. Tating isi tabung tinggi. Berapa Bu? Nah, ini 120. Isinya lebih banyak, ini isinya 50. 50 ya? Jadi kita sebut ini kemasan family karena buat sekeluarga kan. Keluarga ya? Nah, ini yang tacil. Ini Tacil. isinya 28, harganya 70. 70. Nah, ini yang kemasan tadi cimut. Nah, si cimut edisi lebaran. Apa tadi cimut? Cimut celengan imut. Celengan imut. Kalau bacimut makanan. Kalau ini yang ceti, celengan tinggi. Jadi kita kalau pas bukan lebaran, ini kemasan reguler, warnanya ada 3, kuning, biru, dan pink. Pink ungu. Tapi karena ini udah hampir deket lebaran, makanya kita siapin yang. Harganya berapa Bu tadi Bu? Yang ini 80.000 yang ceti. Yang ini? Ini sama. Oh, sama ya? Karena isinya sama, cuma beda di packaging luarnya aja. Ya? Nah, ini apa Bu ini Bu? Nah, ini yang minuman. Ini aneka minuman. Ini hechoko drink. Ini ada yang dark coklat. Ini yang klasik. Kalau yang ini dark coklat stevia. Nah, ini nih yang produk baru. Jadi dia sudah tinggal seduh ya, tinggal minum gitu kan. Isinya saset. Nah, ini kemasannya seperti ini. Sasetan kayak gini. Untuk satu cangkir kira-kira 150 sampai 200 ml air, tinggal dituang, kasih air hangat. Ini aman buat diabetes karena tidak menggunakan gula pasir, tapi menggunakan daun stevia, gula yang dari daun stevia. Ini buat sendiri Bu? Iya, saya ngeracik sendiri? dari bubuk coklat, kemudian dikasih daun stevia yang bubuk, lalu pakai garamnya Himalaya dan pakai creamer. Wah, sehat ini. Iya, yang ini healthy foodnya. Tadi berapa Bu? Kalau yang ini 40. 40.000. 40.000 isinya 5.
Ini juga sama. Ini sama, semuanya sama, cuma bedanya ini masih menggunakan gula pasir. Kalau ini juga masih, walaupun ada stevianya, tapi masih pakai ada gula pasirnya. Nah, yang ini apa, Bu? Ini sama sebenarnya, cuma ini kemasan yang 100 gram. Jadi Bubuk ya? bubuk sama. Ini buat orang yang buat di rumah pakai sendok. Ini buat orang yang biasanya yang konsumen itu dibawa ke kantor, jadi tinggal nuang gampang. Atau buat ibu-ibu yang sibuk. Si Boim ini 35.000. 35.000 isi. Isinya 13. Ini isinya biarpun cuma 13 tapi 8 rasa loh ini. Jadi semua tadi si Tapcil, Boim, cutting itu semuanya 8 rasa. Ini hampers, ini yang premium karena isinya ada 2 pralin. Kebetulan ini kurma dan kombinasi. Lalu satunya ini ada yang cube. Waktu itu jadi juara 1 Tangsel di G-Fest tahun 2000 berapa itu ya, 20 Nah, ini ya. yang paling saya lihat ini, Bu. 6 juta. 6 juta, Bu. Apaan, Bu? Togel, Bu. Itu beneran loh, Pemkot Tangsel baik banget. Itu juga dapat hadiah uang itu, yang itu. Oh, ini juga. Jadi ini dari Tangsel, ini dari Tangsel, kalau ini dari provinsi. Oh, ini. Ya, kalau ini piagam, kalau ini Sidakarya itu pialanya yang gede itu. Nah, kalau sebulan bisa berapa kilo coklat sih, Bu? Mau lebaran kayak gini 200 kilo saya harus nyetok ya. Nah, awal mulai berapa kilo, Bu? Mulai berapa sih? 5 kilo kali ya nggak ada. Tapi kita memang panen rayanya itu ya lebaran. Halo semuanya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan mau belanja Hey Choco, bisa di Instagramnya Hey_Choco atau websitenya Hey Choco juga bisa, atau langsung WA ke saya juga bisa ke 085674474128. Nah, kalau mau jadi reseller juga monggo dengan senang hati. Kita berbagi ya, kolaborasi. Saya produksi, teman-teman bantu menjualin. Alamatnya kalau mau langsung ke sini bisa ke Komplek Batan Indah, Blok B nomor 20, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Kalau mau ngetik di Google juga bisa Heiko Food Coklat Hey Choco. Nanti ditunjukkan ke sini. Nggak nyasar kan?